Oke, halo Bali. Oke, terima kasih banyak, terima kasih. Kita tahan dulu jogetnya buat ntar ya, Bapak Ibu ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua nih, para petarung di Bali ya. Bapak Ibu sekalian, saya terus terang bangga sekali bisa bicara di depan Anda semua, para core leader. Karena saya tahu persis untuk hadir ke acara core leader meeting, itu Anda penuh perjuangan. Bapak Ibu sekalian, saya nggak bermaksud mengajari Anda siang hari ini. Saya mungkin hanya sedikit berbagi beberapa hal yang mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk lebih berhasil di usaha ini. Kalau nggak salah sih 2 tahun yang lalu saya sempat ke Bali bicara exclusive meeting. Saya ingin mereview materi tersebut sebetulnya karena kebetulan berhubungan dengan acara vision seminar. Kan gini Bapak Ibu, saya diajarin upline saya Pak Rizky Kanata, kalau kita tuh di bisnis ini harus bersahabat dengan yang namanya momentum katanya. Ini penting sekali momentum. Nah momentum ini Bapak Ibu bukan, saya nggak ngerti ya bahasa Indonesia tuh sering ketukar-ketukar gitu ya. Momentum itu bukan waktu, tapi momentum ini momentum ilmu fisika. Saya nggak lulus kuliah ngomong-ngomong, tapi kalau momentum saya tahu. Jadi momentum itu kecenderungan sebuah benda bergerak untuk tetap bergerak. Lawan katanya inersia, kecenderungan benda diam untuk tetap diam. Mungkin kita sudah sering mendengarkan dari upline-upline kita, katanya kalau bangun bisnis ini tuh seperti mendorong mobil. Awalnya berat gitu ya, awalnya berat sekali. Tapi kemudian setelah jalan ya udah jadi relatif lebih mudah dan bahkan lama-lama menggelinding sendiri. Pas awal ini Bapak Ibu, itu ada waktu di mana kita harus mendorong energinya sangat besar. Nah, waktu ini Bapak Ibu sekalian, itu juga ada di bisnis ini. Ada sebuah waktu yang kita alami, masing-masing dari kita alami dalam proses menjalankan usaha ini yang membuat kita serius, yang membuat kita betul-betul serius. Nah, kita sering mungkin mendengar istilah magic moment. Saya yakin sekali bahwa masing-masing dari kita pernah punya magic moment. Dan tiap orang mungkin mengalami beda-beda. Ada yang mungkin ngundang home meeting, gak ada yang datang. Terus udah ngundang upline jauh-jauh, malu gitu sama upline-nya, terus bilang, aduh saya malu sekali, tapi mulai saat ini saya mau sangat-sangat serius. Di situ keputusan Anda tuh di situ. Ada yang mungkin datang ke OPP sendiri gitu ya. Saya sempat mendengar ceritanya Pak Effendi, penerima kapal pesawat Villa. Beliau sempat 3 bulan dari Tasik ke Bandung. Tasik ke Bandung tuh jaraknya lumayan, sekitar 3 jam. Dan beliau pakai motor bebek 70. Terus tiap hari Sabtu datang ke Bandung untuk OPP. Dan gak pernah ada yang datang undangannya. Tragis gak Bapak Ibu? 3 bulan loh. Sampai akhirnya beliau suatu saat sudah gak tahan, dia nangis. Dia curhat ke Pak Luis, dia nangis. Tapi dari situ perkembangannya cepat sekali. Sampai beliau akhirnya kan penerima reward paling muda waktu itu sudah terima reward BMW. Luar biasa ya. Ya sekarang sudah terima villa. Itu spektakuler. Kenapa? Karena ada magic moment. Nah masing-masing dari kita juga pasti pernah ada, betul nggak? Entah itu mungkin pas suatu saat anak Anda minta sesuatu dan Anda nggak bisa ngasih. Ya ampun, coba kalau saya diamond. Coba kalau saya bintang 8, pasti saya bisa kasih. Istri Anda mungkin lihat-lihat di mall, lihat perhiasan apa atau pengen belanja sesuatu, terus Anda lihat dompet nggak ada duitnya. Terus di situ mungkin keputusan Anda. Nah, saya nggak tahu persis Bapak Ibu. Tapi ada suatu waktu saya yakin yang membuat Anda sangat serius. Anda jadi core leader aja, itu kan keputusan Bapak Ibu. Biasanya yang terbanyak magic moment itu dialami di vision seminar. Setuju nggak Bapak Ibu? Ada waktu-waktu di mana pembicaranya mungkin sangat menyentuh. Atau mungkin Anda digebukin sama pembicaranya. Iya ya benar, saya sadar nih akhirnya gitu ya. Tobat. Dan dari situ memulai bisnis ini dengan lebih serius. Adalah, saya nggak tahu di bagian mana. Nah mudah-mudahan siang hari ini juga banyak yang kena magic moment ya. Mungkin Anda pernah ngalamin dan Anda melihat banyak orang di grup Anda yang ngalamin itu, betul nggak? Yang kena begitu, sangat semangat. Pulang dari vision seminar bilang, Pak saya mau berhasil, saya mau serius menjalankan usaha ini. Bahkan nangis-nangis Bombay, tapi 2 minggu kemudian berhenti. Ada nggak Bapak Ibu yang ngalamin kayak gitu? Banyak banget. Wah luar biasa semangat pas acara vision seminar, tapi begitu 2 minggu kemudian dihubungi susahnya minta ampun. Ada yang ngomong ini itu segala macam, tapi rata-rata banyak kan berhenti. Nah kenapa sih ini terjadi Bapak Ibu? Kenapa sih? Kecenderungannya Bapak Ibu adalah karena kita kurang pandai memanfaatkan energi itu. Jadi energi itu nguap begitu aja. Padahal ada tuh. Pas orang kena magic moment itu kan benar-benar dari hati, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda tersentuh, itu kan benar-benar tersentuh. Artinya benar-benar gitu, serius nih. Tapi sayangnya Bapak Ibu, si tenaga ini tidak termanfaatkan. Saya cerita ini Bapak Ibu karena saya pribadi banyak sekali mengalami. Mungkin ada belasan frontline yang harusnya jalan Bapak Ibu, tapi saya tidak pandai memanfaatkan.
Dan saya yakin masing-masing dari kita juga punya pengalaman itu. Mau frontline kayak, mau kedalaman kayak, orang-orang yang bagus sekali pas vision seminar atau pas acara-acara tertentu semangat, tapi setelah itu tidak bisa dimanfaatkan. Memang sih kita nggak bisa menghindari secara keseluruhan Bapak Ibu. Nggak bisa tiba-tiba itu tidak terjadi gitu ya. Memang naturalnya di bisnis ini harus ada yang berhenti. Tapi kita bisa mengurangi kejadian-kejadian tersebut asal kita pandai memanfaatkan. Yang pertama bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya berbicara ini dari sudut pandang kita ya Bapak Ibu ya. Kita yang menerima Magic Moment. Sehingga nanti mungkin Anda bisa aplikasikan ke downline Anda atau prospek Anda yang datang ke sini. Tapi kalau dari kita nih Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang kita, kalau kita nemu Magic Moment, masing-masing dari kita juga biasanya ngalamin lagi. Setiap vision seminar gitu ya. Dan ngomong-ngomong nih, ini khusus untuk para core leader, biasanya untuk kita-kita yang sudah menjalankan usaha ini, kadang-kadang ketika kita di acara vision seminar itu kita tidak ada di vision seminar. Kita datang ke vision seminar, tapi pikiran kita udah ke prospek-prospek. Nah yang lebih parah lagi biasanya apa? Menyesalkan orang yang nggak datang. Coba kalau yang itu datang, pasti kena nih sama pembicara yang ini. Betul nggak? Sering ngalamin nggak? Jadi kita datang ke vision seminar, tapi pikiran kita, sayang si prospek ini. Atau kadang-kadang malah keluar telepon, gimana? Udah di mana nih? Bapak Ibu sekalian, kalau kita di vision seminar ya hadirlah di vision seminar, ada di sini. Ruh kita, jiwa kita, fisik kita itu ada di sini. Karena banyak yang ngalamin, datang, tapi pikirannya udah kemana-mana. Waduh sayang sekali gitu ya. Bapak Ibu, satu tips untuk kita yang sudah core leader nih, biasa karena sudah mengalami, magic moment itu juga harus dicari. Saya belajar sama istri saya nih, kalau vision seminar gitu, dia selalu ada sesuatu yang gitu. Saya pernah ngalamin masa-masa vision seminar kayaknya, ya datar-datar aja gitu. Pembicaranya sih bagus, iya bagus sih, tapi ya sudah. Tapi istri saya kok semangat sekali sebelum ini, kenapa? Terus dia bilang, cari. Niatkan untuk mencari memang, bagian mana yang bisa menyentuh. Karena energi itu yang kita perlukan untuk membangun bisnis ini Bapak Ibu. Nah jadi untuk Anda Bapak Ibu coba temukan. Ketika sudah menemukan apa yang harus kita lakukan nih Bapak Ibu sekalian. Yang nomor satu sih menurut saya ini yang penting ya. Kita harus syukurin dulu. Pada bawah HP ya. Ini sedikit games nih, kita main-main dikit ya. Bapak Ibu coba keluarin handphonenya. Tapi pertanyaan berikutnya, ada pulsanya nggak Bapak Ibu? Karena kita mau pakai pulsa nih. Gak keberatan ya? Oke. Bapak Ibu tolong ketik nih ya. Anda ketik, Anda buru-buru kirim ke nomor saya, yang duluan dapat hadiah. Hadiahnya boleh naik ke panggung kalau udah bintang 8. Jadi nggak ada hadiahnya. Tapi ini games yang menarik buat saya. Siap ya? Ketik ya? Udah siap semua? Tolong ketik. Ini kalau yang PDA kayaknya agak beda nih aturannya. Tapi bolehlah, nggak apa-apa. Ketik Mercedes-Benz C230 Sport. Saya mau lihat siapa yang duluan. Oke, ini udah ada yang masuk satu ya. Oh ini tulisannya juga salah lagi. Benz itu BENZ ya Bapak Ibu. Bukan BENS. Oke, tapi udah. Ini udah cukup, ngomong sudah selesai udah ya Bapak Ibu. Ini saya kebanyakan overload memorinya. Oke, kita ulangi lagi. Sorry, ini yang pertama nyampe nih. Saya baca yang pertama nyampe. Wah, ini banyak sekali yang ngirim. Udah Pak, udah cukup. Yang pertama nyampe, ini juga curang lagi. Nggak pakai Mercedes-Benz, tapi Mercedes B. Tapi oke, ini yang pertama nyampe. Sekarang kita coba lagi nih ya. Stop ya, yang sekarang udah stop. Ke nomor yang sama, ketikannya agak beda. Teksnya udah kosong. Nah, Anda ketik. Tunggu dulu, stop dulu. Ada aturan mainnya sekarang. Nggak boleh pakai jempol, Bapak Ibu sekalian. Gimana megangnya? Entah gimana, pakai jari ya gimana lah. Pokoknya nggak boleh pakai jempol. Anda yang pakai PDA, nggak boleh pakai jempol megang stylus pennya. Nggak boleh pakai jempol ya. Ibu juga yang pakai komunikator gitu ya, nggak boleh megangnya pakai jempol. Entah gimana, pokoknya harus pakai jari. Ya pokoknya nggak boleh pakai jempol lah, titik. Sebetulnya aturannya malah lebih parah, nggak boleh 2 tangan. Tapi lebih repot kan. Saya kasih boleh deh, pakai 2 tangan boleh. Yang udah selesai langsung teriak aja sudah gitu ya. Tulisannya Mercedes-Benz C200 kompresor. Bapak Ibu, belum ada? Udah? Pakai komunikator curang biasa doang. Yang lain normal? Ada yang sudah? Sudah. Oke, udah cukup Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana rasanya yang kedua dibanding yang pertama? Gimana? Lebih susah ya? Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa lebih susah? Kenapa? Nggak biasa, betul nggak? Kenapa? Karena kita bisa pakai jempol. Bener nggak Bapak Ibu? Oke, tapi sekarang kita nggak boleh pakai jempol. Jempol penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Kapan terakhir Bapak Ibu bersyukur tentang punya jempol? Kapan Bapak Ibu? Kapan ingat punya jempol? Kapan Bapak Ibu?
Hampir nggak pernah, betul nggak Bapak Ibu? Boro-boro ingat, ya jempol-jempol aja. Nah ini satu hal yang sangat kita kurangi Bapak Ibu. Kita kurang bersyukur. Kalau kita nonton VCD The Secret, satu hal yang sering dibahas terus-terusan berulang-ulang adalah gratitude. Satu hal yang kita paling kurang adalah bersyukur. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu sekalian, ketika kita kurang bersyukur, kita nggak punya mentalitas berkelimpahan. Kita nggak punya mentalitas memberi. Nah ini yang paling tidak boleh kita miliki sebetulnya di bisnis ini. Kita harus selalu memiliki perasaan berkelimpahan sehingga kita bisa memberi. Memberi apa? Memberi waktu, memberi pelayanan ya. Jadi nomor satu Bapak Ibu sekalian, tips untuk kita ketika kita mendapatkan momentum adalah syukuri bahwa kita mendapatkan magic moment tersebut. Ya Tuhan terima kasih nih, saya dapat kesadaran. Syukurin dulu Bapak Ibu. Karena dengan kita bersyukur, itu akan teringat terus. Tapi kalau kita hanya sekedar terbawa suasana, besok-besok lupa Bapak Ibu. Tapi ketika kita bersyukur dulu, terima kasih. Saya dapat nih siang hari ini. Begitu juga dengan kejadian Anda mengundang orang, target Anda 20, yang datang cuma 10. Syukurin Bapak Ibu yang 10 itu. Jangan mikirin 10 yang gak datang Bapak Ibu. Pikirin 10 yang datang. Syukuri yang datang. Kalau Anda pun sekarang core leader tapi ternyata prospek Anda gak datang semua, downline Anda gak datang semua, syukuri Anda masih datang. Betul gak Bapak Ibu? Syukurin dulu. Aduh syukur saya bisa datang nih. Ya kalau udah gak datang vision seminar ya udah bubar Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi syukuri dulu kita. Ya, jadi nomor satu, ketika kita sudah dapat magic moment nih, ketemu kayak ini. Begitu juga kalau kita punya downline yang mungkin mereka Bapak Ibu sekalian tidak bisa berhasil ngejar target. Tapi kita nomor satu harus bersyukur dulu. Bersyukurlah bahwa dia datang ke vision seminar. Kita ngundang 5 orang, yang datang cuma 1 orang, syukuri dulu. Mungkin dia yang kena magic moment dan 1 orang itu yang bakal jadi bintang 8 kita. Ngapain 5 orang penggembira, betul gak? Jadi nomor 1 syukuri. Nah yang kedua ada apa Bapak Ibu? Segarkan lagi impian-impian kita nih, refresh dreams kita. Karena gini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat dream book, banyak gak yang sebetulnya gak memotivasi Anda? Kebanyakan Bapak Ibu saya pribadi ngalamin dan saya lihat di grup saya, itu dream booknya dibuat kerennya minta ampun, tapi giliran mau presentasi ngadepin hujan, dream booknya ditutup. Nah percuma Bapak Ibu, betul gak? Dream book itu harus sesuatu yang bisa memotivasi. Kalau dreams tidak memotivasi, ya artinya bukan dreams. Hanya sekedar keren-kerenan. Banyak loh Bapak Ibu, saya menemukan beberapa nulis saya yang karena lihat temannya atau cross lainnya pakai album tulisannya dreams, akhirnya dia mau bikin dream book tuh cari dulu albumnya. Yang dipikirin dream booknya keren Bapak Ibu. Tapi giliran disuruh home meeting, banyak alasan Bapak Ibu sekalian. Nah itu udahlah, percuma dream book keren-keren kalau kita nggak ngejar, kalau tidak memotivasi. Banyak juga ini yang paling sering ya. Karena reward bisnis ini adalah BMW, Mercy ya, terus kemudian kapal, pesawat, banyak yang nempelin itu. Rasanya keren gitu. Begitu giliran mau home meeting atau mau follow up orang, hujan deras. Ya besok-besok lagi lah. Sebetulnya kita nggak perlu hal-hal itu. Kalau memang BMW, Mercy betul-betul memotivasi Anda tempel. Tapi kalau enggak, mendingan nggak usah Bapak Ibu. Atau tempellah di bagian keinginan, belum impian. Buku keinginan mungkin, bukan buku dreams. Nah kalau dreams harus yang betul-betul memotivasi. Contoh mungkin hanya seperangkat alat masak untuk ibu Anda yang hobi masak mungkin. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, yang penting kuat. Atau mungkin Anda yang hobi gadget ya, Anda yang doyan laptop, handphone, kamera, kan ada yang hobinya. Kalau itu memang betul-betul motivasi, taruh aja. Padahal kan mungkin harganya nggak seberapa ya, mungkin habis 10 juta selesai gitu ya. Tapi kalau itu memotivasi Anda pakai, Anda pasang. Mungkin Anda yang mungkin sukanya motor misalkan, suka motor dimodifikasi atau apa, silahkan Bapak Ibu sekalian. Atau memang pengen membahagiakan istri, boleh tempel foto istri Anda. Tapi Bapak Ibu ini satu hal yang sangat penting. Mungkin Anda salah satu impiannya adalah punya penghasilan 20 juta per bulan atau 40 juta per bulan. Tapi ada satu hal yang penting yang harus Anda sadari. Ini saya kemarin baru ikut seminar, ini menarik sekali. Dia bilang gini, kalau Bapak Ibu punya ponakan atau anak ya, atau adik, umurnya sekitar 5 tahun, terus minta duit ke Anda, minta 2 juta dong. Kira-kira Anda mau ngapain Bapak Ibu? Pertanyaan Anda pertama apa untuk dia? Buat apa? Betul nggak? Mah minta duit dong 2 juta anak kita. Buat apa gitu kan? Kalau kita minta, kira-kira Tuhan nanya itu nggak Bapak Ibu? Anda pingin 20 juta per bulan. Pertanyaannya kira-kira apa pertama? Buat apa? Buat apa? Nah Anda tahu nggak buat apa? Kemarin baru aja tadi malam, saya ngobrol sama downline saya kemarin malam. Wah oke, dia konsultasi. Wah ini begini. Iya karena saya begini dan seterusnya. Terus saya tanya, kamu kenapa sih jalanin bisnis ini? Pengen gini tuh, pengen gitu. Pengen bisa mempensiunkan orang tua, membiayai kehidupan. Saya tanya,
orang tua kamu butuh berapa untuk kehidupannya? Dia nggak tahu Bapak Ibu. Berapa ya kata dia? Lah gimana mau ngejar, betul nggak Bapak Ibu? Tahu aja kebutuhannya enggak. Gimana mau nyampe ke sana? Setuju nggak Bapak Ibu? Kita kan harus tahu dulu gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara dreams, Pak Jeffrey juga kemarin bagus sekali di kasetnya ya bertumbuh, beliau bilang apa alasan dibalik dreams itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau misalkan membahagiakan istri, bagaimana sih cara membahagiakan istri ini? Kalau sekedar ya beli rumah, mobil, punya mobil mewah dan lain sebagainya, betul itu penting, tapi general, terlalu general Bapak Ibu. Terlalu luas. Kita nggak punya sesuatu yang spesifik. Nah Anda boleh tanya, apa sih yang paling pertama mungkin yang dia harapkan? Berani bertanya. Berani kemudian, nah ini biasanya orang kan nggak berani, pokoknya mau berhasil dulu deh gitu. Ya Bapak Ibu kita nggak akan pernah berhasil kalau nggak ada alasannya gitu. Jadi cek dulu kita butuh apa. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin 20 juta per bulan, untuk apa? Kemarin juga saya di grup di Jakarta sama, ngobrol-ngobrol, kira-kira kamu pengen penghasilan berapa sih? Dia bilang, oh yang besar pokoknya. Yang besar tuh berapa? Saya bilang, 2 juta juga buat anak kecil besar, kita mungkin nggak cukup gitu kan. Nah dia tanya, iya ya berapa ya? Dia bilang, 20 juta deh, 20 juta. Oke 20 juta buat apa sih? Nggak tahu katanya gitu. Susah Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sadar nggak hal ini Bapak Ibu? Sadar nggak? Anda jalanin bisnis ini, Anda lihat, wah bintang 8 asik. Anda perlu nggak sih angka 40 juta? Selama Anda nggak perlu angka itu, Anda nggak akan nyampe Bapak Ibu. Jadi Anda dijelaskan bintang 8 potensinya 40 juta. Semangat kan? Betul nggak? Semangat nggak Anda kira-kira Bapak Ibu? Semangat. Tapi buat apa? Anda mau kepake nggak sih duit 40 juta itu? Nah ini hal yang penting Bapak Ibu. Kalau Anda buat dream book, boleh. Terus kalau Anda ingin ngejar penghasilan, boleh. Tapi gambarkan secara jelas penghasilannya mau dipakai apa. Bayangkan posisi Anda di 2 tahun yang akan datang. Anda mungkin sudah ini bulan April 2010. Anda baru aja nerima bonus 40 juta. Nah Anda pikirin, oh budget saya segini, ini buat segini ya. 5 juta buat nyumbang mungkin. Buat istri 10 juta. Buat sendiri 20 juta misalkan. Yang ngapain ngasih banyak-banyak buat istri ya Bapak Ibu ya. Ya apalah gitu kira-kira. Anda mungkin ingin beli rumah. Rumah tuh berapa sih harganya? Kalau Anda mau beli cash misalkan Anda harus nabung berapa lama? Kalau Anda mau kredit, Anda kredit. Atau Anda misalkan pengen mobil yang lain selain reward Anda butuh uang berapa? Kalau misalkan mau nyicil mobil tersebut, cicilannya berapa? Nah bayangkan semua itu secara detail, tulis dulu, baru kita bisa nyampe. Kalau kita nulis aja nggak pernah berani, nggak akan pernah nyampe Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Mungkin beberapa di antara Anda juga pernah ngalamin, asalnya nggak punya uang atau uang Anda pas-pasan dari penghasilan kerja aja. Terus setelah dari bisnis ini, sebelumnya Anda pernah merancang mungkin, aduh kayaknya kalau punya penghasilan 5 juta enak ya, gitu ya. Atau penghasilan 10 juta enak ya. Dan saat ini Anda sudah mengalami. Oke, ada yang mengalami itu? Saya yakin pasti ada. Nah itulah refresh dreams, jadi segarkan lagi. Cari hal-hal yang betul-betul memotivasi Bapak Ibu. Kalau sudah sedetil itu, wah kita akan bisa kejar Bapak Ibu. Tapi kalau nggak jelas, repot ngejarnya Bapak Ibu. Dulu waktu saya menjalankan usaha ini awal-awal, saya sangat serius Bapak Ibu. Sampai saya posisi bintang 7. Karena saya membayangkan, saya sudah tahu uang segitu tuh memang kebutuhan saya tuh segitu. Angka yang saya dapatkan di bintang 7, waktu itu 10 juta, itu memang dapat saya bayangkan itulah yang memang saya butuhkan. Jadi dengan lifestyle saya waktu itu, saya dengan Anggi itu dulu kebetulan hobi hura-hura ya Mam ya. Kita kerjanya makan gitu, cari tempat-tempat makan mahal, belanja dan lain sebagainya. Kebutuhannya kira-kira berapa sih? Oh 10 jutaan memang. Nah akhirnya nyampe ke posisi itu Bapak Ibu. Nah dulu ketika nyampe situ, saya nggak punya alasan untuk angka 40 juta, jadi nggak nyampe. Buat apa ya 40 juta? Kayaknya ini udah cukup, udah selesai Bapak Ibu, bisnisnya stop di situ. Jadi kalau Anda saat ini, bayangan Anda, ya sebetulnya penghasilan saya 3 juta sekarang juga udah cukup. Ya sampai situlah bisnis kita Bapak Ibu. Tidak akan pernah berkembang. Oke, jadi tentukan dulu Anda butuh nggak. Itu yang pertama ya, refresh dreams. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, set goal baru. Nah goal Bapak Ibu sekalian, butuh kita buat, karena kalau kita berbicara terlalu panjang, itu sulit. Oke, itu sulit, terlalu jauh itu sulit. Kalau kita ngomongin 2 tahun ke depan itu terlalu sulit Bapak Ibu. Kita harus buat bulan per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Kalau terlalu jauh ya mungkin Anda sudah pernah mendengar ceritanya Florence Chadwick lah, ya banyak lah ya hal-hal yang cerita-cerita yang intinya tidak bisa menunjukkan kalau terlalu jauh itu sulit diraih. Tapi kalau dekat enak. Kita butuh bikin goal Bapak Ibu sekalian. Dan beberapa dari kita nih Bapak Ibu sekalian punya goal yang sudah berbulan-bulan nggak pernah tembus. Setuju nggak Bapak Ibu? 6 bulan yang lalu kita bikin target, sampai sekarang nggak tembus-tembus. Ada nggak yang ngalamin itu? Pasti ada. Mungkin kalau disuruh angkat tangan hampir sebagian besar, setuju nggak?
Tapi nggak usah angkat tangan lah ya. Malu sama crossline sebelah ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah memang kita sering bikin target. Gini, kita tuh sering sekali mendengar istilah, bikin aja goal yang tinggi. Toh kalau nggak dapat juga lumayan deket-deket situ. Nah akhirnya dengan itu terus-terusan di input, akhirnya kita mulai terbiasa dengan bikin mindset bahwa goal itu bukan untuk diraih. Nah ini yang paling mengerikan. Kalau saya konsultasi sama Pak Rizky, saya akan dihajar habis-habisan untuk bikin goal yang betul-betul Anda harus raih. Saya konsultasi sama Pak Rizky nih, bener nggak nih kata dia? Berkali-kali, iya Pak bener nggak nih? Berkali-kali, yakin nggak tembus? Jadi mikir digituin, yakin nggak ya? Coba pertimbangkan waktunya, coba pertimbangkan ininya, itunya. Akhirnya, oh iya bener. Nah beliau membangun bisnis di Makassar, Bapak Ibu, grup barunya ya. Kan beliau awal-awal ngebangun di Bandung ya, kemudian ngebangun grup di Makassar. Itu semua grupnya terbiasa betul-betul meraih goalnya. Akhirnya apa? Semangat Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan Pak Erik Yong, saya cerita grup saya begini, bahwa kondisinya orang terbiasa sekali bikin goal yang tidak dan lain sebagainya. Dia bilang, oh iya sama. Grup saya juga secara keseluruhan, itulah masalahnya, dia bilang. Padahal, saya suka baca majalah bisnis, Pak Erik cerita ke saya. Sering ada sebuah bank misalkan, bank ini tembus target di setengah tahun pertama, target 2007 yang harusnya dicapai Desember 2007 sudah diraih di Juni 2007. Pernah nggak Anda baca kayak gitu? Kira-kira Bapak Ibu timnya semangat nggak? Semangat betul nggak? Gila, prestasi yang harusnya dicapai Desember sudah saya capai di Juni. Berarti saya bisa lebih gila lagi tahun ini. Nah itulah yang dirasakan, semangatnya tinggi. Karena semangat itu modal di bisnis ini kan. Nah kalau kita nggak terbiasa, kita bikin goal nih. Gak tembus, bulan depannya lagi bikin gol yang gak tembus lagi, bulan depannya gak tembus lagi. Saya mikir, bisa gak ya setelah tembus gol ini? Ujungnya bisa gak ya saya jalanin bisnis ini? Bisa gak ya saya berhasil di bisnis ini? Akhirnya apa? Berhenti Bapak Ibu. Nah saya ngalamin banyak sekali grup yang seperti itu Bapak Ibu. Beberapa yang akhirnya bisa memperbaiki diri, dia akhirnya jadi benar. Tapi yang enggak berhenti Bapak Ibu. Saya yakin Anda juga ngalamin lah, ada grup-grup yang seperti itu. Terutama kalau sudah level bintang 7, bintang 8 sudah melihat banyak sekali yang kerjanya konsultasi, bikin target, tapi gak dicapai. Ngalamin ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat terbiasa. Nah Bapak Ibu kita harus set goal baru nih. Kalau Anda mungkin, ini saya nggak bilang gini Bapak Ibu, saya nggak bilang Anda kejar goal yang pasti-pasti aja, enggak Bapak Ibu. Saya belajar juga dari Pak Rizky, upline saya, dia bilang kalau bikin target yang challenging, yang menantang, harus sesuatu yang memotivasi, yang memang ada challenge-nya gitu. Kalau nggak ada challenge-nya ya kita juga, kemampuan kita, prestasi kita nggak meningkat. Ya segitu-segitu aja kalau nggak menantang. Anda misalkan nih, posisi saat ini bintang 4, current 30 juta, terus mau ngejar bintang 5, cuma ngejar 10 juta currentnya, yang nggak ada tantangannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin contoh, Anda saat ini datang ke vision seminar misalkan 30 orang, VS berikutnya ya 40 deh, terlalu aman menurut saya Bapak Ibu. Kurang menantang. Saya nggak membicarakan angkanya, saya nggak membicarakan secara detail apa itu, tapi yang jelas Bapak Ibu bikin goal yang menantang, tapi harus diraih. Rasakan sendiri, Anda mungkin pernah merasakan lah, gimana sih enaknya ketika tercapai goalnya. Leganya seperti apa. Nah kita harus sering-sering merasakan itu supaya kita merasa pede. Dan kalau kita sudah pede, saya yakin sekali kita akan mencapai impian-impian kita, cita-cita kita. Tapi kalau kitanya nggak pede, nggak akan nyampe Bapak Ibu. Akhirnya pede kita turun. Jangan sampai seiring kita menjalankan bisnis ini, seiring kepercayaan diri kita turun. Kalau bintang 3 baru nih, kan ngerasain ya semangatnya minta ampun, betul nggak? Dia kayaknya bisa menaklukkan dunia gitu dengan bisnis ini. Tapi begitu dia jalan, dia ngerasain tantangannya, terus dia ngerasain gol-gol yang tidak tercapai, akhirnya dia di posisi bintang 5 sudah mulai redup gitu ya. Wajahnya tuh nggak berapi-api waktu bintang 3 baru. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah itu kenapa? Karena sering sekali kita kurang hati-hati setting goal. Jadi diskusikan, kalau kita bicara goal, diskusikan waktunya bagaimana, kerjanya seperti apa. Kadang-kadang bikin goal, oke saya mau current 10 juta, sadar nggak bahwa itu harus presentasinya banyak. Saya ambil contoh hitungan kasar aja, misalkan dengan 10 juta, aplikasi 10, misalkan mungkin presentasinya harus 50. Nah bisa nggak masalahnya presentasi 50? Nah kalau oh iya ya waktu saya cuma paling sehari sekali, follow up-nya belum. Akhirnya memang tidak akan pernah tercapai. Ini saya kebetulan melankolis, nggak bilang dari sudut pandang melankolis akhirnya harus sedetil itu, enggak lah. Kayak Anda bisa konsultasi masing-masing dengan upline-nya masing-masing. Cuman sekali lagi saya tegaskan, set goal baru yang betul-betul Anda harus raih. Tegaskan kata itu harus. Dan rasakan. Dengan energi itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda akan bisa bikin goal lebih besar lagi. Itu set goal baru. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, coba hilangkan gangguan. Yang maksud saya gangguan di sini Bapak Ibu bukan, ini istri berantem terus saya ceraiin aja gitu ya, bukan Bapak Ibu ya. Saya nggak pengen ada perceraian massal gitu di Bali atau enggak. Jadi
Yang maksud saya hilangkan gangguan tuh gangguan-gangguan yang kira-kira nggak signifikan dalam kehidupan. Contoh misalkan, ya kalau misalkan kita sering keluar malam terus kemudian misalkan contoh istri bertanya-tanya kenapa sih, ya selesaikan, bicarakan. Jangan dihindari. Banyak juga soalnya di grup saya yang menghindari. Jadi menjalankan bisnis ini terus jadi sering berantem sama istrinya. Terus dihindari gitu pembicaraannya. Malas diskusi soalnya bla bla bla. Ya, kalau kita hindari juga nggak bisa. Jadi harus dihadapi, dibicarakan, dicari masalah, di solusinya. Contoh yang paling sering sih sebetulnya ya, menghilangkan hal-hal yang tidak terlalu produktif. Contoh misalkan waktu nonton TV ya, kita terlalu banyak nonton TV, atau mungkin tidur kita terlalu banyak. Kita tidur terbiasa 12 jam sehari mungkin ya. Jangan Bapak Ibu, kurangin dikit lah. Orang tidur 6 jam aja udah hidup kok, betul. Orang-orang sukses kebanyakan tidur 4 jam. Dan kita juga banyak keliru sebetulnya. Saya kemarin baru ikut training juga mengenai pola istirahat. Jadi kita kan sering mendengar tidur 8 jam. Nah 8 jam itu sebetulnya bukan tidur, tapi istirahat. Nah istirahat itu dibagi dua. Ada bukunya kok, Sandy McGregor ya, Peace of Mind. Dia di situ menuliskan bahwa ada level gelombang, mungkin Anda pernah tahu juga ya, ada gelombang alfa, beta, delta, theta ya. Kalau tidur itu, saya lupa gelombang apa, tapi intinya ada tidur, ada istirahat. Nah kalau istirahat tuh menenangkan diri, menenangkan pikiran, dengerin musik, itu istirahat. Atau semedi ya, atau doa, atau buat yang muslim sholat, itu juga termasuk istirahat. Dan 8 jam itu dibagi dua, 4 jam tidur deep sleep, 4 jam lagi sebetulnya cukup dengan istirahat itu tadi. Banyakan dari kita kan tidurnya yang 8 jam gitu, tapi toh bangun tetap aja capek, betul nggak seger gitu ya. Karena sebetulnya salah. Kalau bayi betul 8 jam Bapak Ibu, bayi bahkan 12 jam ya, anak-anak tuh 8 jam betul. Tapi usia remaja aja udah cukup 6 jam 2 jam, 6 jam tidur 2 jam istirahat. Kalau yang dewasa, saya rasa kan di sini nggak ada yang remaja ya, saya pikir sih. Pak Heru masih remaja, enggak ya Pak Heru? Itu sih contoh. Saya nggak menyatakan Anda harus tidur 4 jam, enggak. Ya, silahkan Anda atur sendiri, adaptasi sendiri. Saya juga lagi proses belajar. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau jam tidur kita terlalu panjang, itu malah bikin kita nggak seger. Akhirnya kecenderungannya memang relatif malas. Kita tidur 8 jam malam, tidur siang 2 jam. Oh itu banyak banget gitu ya. Nah coba dilihat gitu. Mungkin kita bisa mengurangi itu. Aktivitas kita di luar, mungkin kita terlalu aktif main bola misalkan, hobi sekali sepak bola, atau terlalu mengamati pertandingan Italia, Liga Jerman, Liga Inggris, semuanya hafal, ngerti. Jadi pengamat bola juga enggak sebetulnya, cuman senang aja nonton gitu. Nah itu mungkin harus dikurangi. Jadi itu hilangkan gangguan tuh hal-hal seperti itu. Kalau kita juga mungkin pekerjaan kita itu adalah mata pencaharian kita, tapi kalau kita nggak manage dengan baik, itu juga bisa jadi gangguan. Maksud saya bukan berhenti kerja, enggak. Tapi mungkin hal-hal yang bisa didelegasikan, kita delegasikan. Ya keluar duit lebih dong Pak, ya nggak apa-apa toh Anda bangun aset, betul nggak? Mungkin Anda harus bayar asisten tambahan misalkan. Atau Anda mulai bayar sekretaris pribadi mungkin yang bisa mewakili hal-hal yang administratif. Atau apapun itulah bentuknya Bapak Ibu. Tapi coba hilangkan gangguan-gangguan itu Bapak Ibu. Saya yakin pasti masing-masing dari kita punya tantangan-tantangan itu. Coba difikirkan bagaimana. Kadang-kadang banyak sekali di grup saya Bapak Ibu, termasuk saya pribadi ngalamin, saya nggak mau mikirin itu, udahlah pokoknya bangun aja bisnis ini, asal jalan aja. Betul sih Bapak Ibu, asal jalan itu penting. Tapi kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang mungkin bisa lebih membuat kerja kita efektif dan efisien. Nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, coba bangun tim. Bangun tim kerja yang kuat. Jadi kalau Anda Bapak Ibu sekalian sudah menentukan goal, buru-buru konsultasi ke upline, bicarakan. Nah itu membangun tim dengan upline Anda. Anda bilang Anda mau komitmen, saya mau kerja keras, saya mau kerja cukup keras untuk mengejar goal ini. Saya siap mengurangi tidur misalkan tadi. Saya siap kerja ekstra. Anda bilang, Anda tunjukkan komitmen Anda. Asal upline Anda bilang nih, oke, you can do it. Anda bisa Bapak Ibu. Ini satu hal yang saya harus tegaskan sama Anda. Saya waktu terima reward Bapak Ibu sekalian, saya ada ragunya. Terus Pak Erik bilang sama saya, lu harus kejar. Tapi dia bilang, enggak deng, lu pasti dapat. Wah itu bikin saya pede sekali Bapak Ibu sekalian. Wah itu seperti, wah udahlah itu saya bilang, oh ya oke, ini udah pasti dapat. Kalau upline Anda bilang, kamu bisa, Anda bisa Bapak Ibu. Pegang itu. Kalau Anda nggak percaya upline, mau percaya siapa lagi Bapak Ibu? Jadi kalau upline Anda bilang bisa, Anda bisa. Nah makanya Anda ketika punya goal, Anda buru-buru bicarakan sama beliau. Bicarakan apa yang harus kita lakukan. Saya pengen begini, Pak, saya pengen begini, bla 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 dan seterusnya. Begitu dia bilang, oke, kerjain. Kerjain Bapak Ibu sekalian. Itu membangun tim dengan upline. Dan belum tentu upline Anda ikut kerja dengan Anda Bapak Ibu. Belum tentu upline Anda ikut kerja secara fisik, bantu Anda home meeting dan lain sebagainya, tapi nggak masalah Bapak Ibu. Karena bukan itu yang penting. Yang penting kepercayaan upline kita. Yang penting upline kita bilang yes, oke.
Nah, banyak dari grup saya Bapak Ibu sekalian yang pengen upline-nya ikut kerja. Habis konsultasi, Pak bantuin ya, tolong ya gitu ya. Nanti home meeting di sini, di situ dan lain sebagainya. Nah, belum tentu Bapak Ibu sekalian upline kita, kan beliau juga punya bisnis. Dan kita memang termasuk dalam bisnisnya beliau, tapi mungkin belum jadi prioritas. Mungkin beliau sudah percaya bahwa ketika Anda tidak dibantu, justru Anda berkembang pesat. Saya punya beberapa titik, kemarin juga salah satunya ikut live ya di Bali sini. Itu orang yang awalnya saya bantu, terus kemudian saya coba percayakan, oke, kamu coba lepas. Betul, begitu dia dilepas, dia bisa jadi Excel sendiri, bintang 6 Bapak Ibu. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena kita ngasih kepercayaan dan dia akhirnya percaya dengan itu. Satu lagi Bapak Ibu, bangun tim dengan downline. Pilih titik-titik orang yang bagus, yang memang Anda bisa ajak kerja sama. Tidak semua grup kita Bapak Ibu, sadari ini ya. Tidak semua orang di grup kita itu bisa bekerja sama secepat kita. Ada orang-orang yang kecepatannya tidak sama dengan kita. Jangan dipaksakan Bapak Ibu. Banyak dari kita yang suka memaksa, saya pribadi ngalamin. Ini kaki yang ini nih, ini saya ngejar angkanya sekian, ini harus dapat. Akhirnya saya maksain dia, padahal dia tidak bisa secepat saya. Akhirnya apa? Berhenti. Bayangin kayak gini Bapak Ibu, kayak jogging, yang satu biasa cepat, yang satu biasa lamban, terus ditarik-tarik. Kan stres, betul nggak Bapak Ibu? Saya pernah waktu itu jogging nemenin teman saya yang militer, Kopassus, jogging nemenin. Temenin gue jogging yuk. Dia jogging, saya sprint mati-matian Bapak Ibu. Sprint mati-matian, dia jogging asik aja gitu terus. Itu beratnya minta ampun ngejarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia megang saya yakin saya udah keseret-seret Bapak Ibu. Nah, banyak dari kita juga kerja seperti itu. Jadi kita ngajak downline kerja itu seperti kecepatan kita. Katanya yang sering kita alami, saya pribadi nih yang paling sering, ini kan buat lu. Padahal sebenarnya dari lubuk hati yang dalam ini biar gua tembus gol gua. Oke, sebetulnya begitu, sebetulnya betul. Pak Heru mungkin ngalamin upline ya, Pak Heru ya. Oke, kembali konsentrasi ke pembicaraannya. Jadi sering ngalamin gitu. Jadi kita ngejar gol itu ngajakin downline tembus gol itu sebetulnya gol kita sebetulnya. Ya, tapi karena kita malas bikin tim lebih banyak, akhirnya kita paksakan yang satu orang ini untuk tembus. Misalkan contoh kasus ya, kita punya 3 kaki misalkan A, B, C. Nah, kita punya gol VS 50 orang. A 20, B 20, C 10 misalkan. Tahu-tahu si C ini kerjanya nggak bagus gitu. Mungkin timingnya lagi nggak pas atau gimana, atau ternyata kecepatannya nggak cukup. Akhirnya dia cuma bawa 2 gitu ya. Akhirnya dia ditendang-tendang, ayo tembus 10 gitu. Padahal kita sebenarnya bisa cari kaki keempat D atau E. Yang mungkin bisa nambah 4, sedikit-sedikit aja. Tapi gol kita akhirnya terpenuhi yang 50 tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerja dengan tim, bangun tim orang-orang yang serius. Atau mungkin ketika misalkan kaki ketiga kita tidak tepat, mungkin kedalaman yang lebih tepat. Nah, makanya kita disuruh kerja ke dalam kan, menggali ke dalam itu kan tujuannya untuk itu. Mencari alternatif. Intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita kerja itu memang kita butuh bekerja sama secara tim. Sulit Bapak Ibu sekalian membangun bisnis ini sendirian. Capek, saya yakin. Saya yakin sekali pasti akan kecapean. Yang berikutnya ya, saya lupa ini kalau nggak salah ke-7 ya, ke-6. Pertahankan antusiasme dan ekspektasi. Wah, ini penting sekali nih Bapak Ibu. Saya selalu diajarin upline saya Pak Rizky Kanata ya. Beliau itu orang yang betul-betul kerja tuh goal oriented. Orientasinya selalu sama hasil. Masalah kita adalah, ini masalah semua orang ya, masalah semua orang. Kerasa nggak kalau bikin goal, tiba-tiba aja bisnis kita kok jadinya susah banget. Kerasa nggak? Begitu kita punya goal, kok tiba-tiba ada aja masalah, betul nggak Bapak Ibu? Yang ini tiba-tiba begitu, yang ini tiba-tiba kerjaannya numpuk, yang ini tiba-tiba ujian yang kuliah mungkin. Saya pernah ngalamin ada downline saya yang lagi ngejar gol, kakinya mati Bapak Ibu. Mati maksudnya meninggal dunia. Jadi lagi ngejar gol nih, downline-nya meninggal dunia gitu. Betul-betul meninggal. Terus bagaimana? Ayo bangun dong, kita lagi ngejar gol, kan nggak bisa Bapak Ibu. Disitulah kita harus mencari alternatif berikutnya, betul nggak? Pertahankan antusiasme dan ekspektasi. Saya pernah baca majalah sih, di situ ada tulisan orang yang sukses ya, di majalah itu saya lupa majalah apa, dia bilang put your goals in concrete and your plans in sand katanya. Kalau goal itu di beton, benar-benar tidak bisa digerakkan. Tapi rencana tuh di pasir, fleksibel, bisa digerak-gerakan. Jadi kalau urusan target Bapak Ibu sekalian taruh di beton. Nah, kita kan sering kebalik. Rencana goals in sand gitu ya. Jadi kalau goal tuh bisa fleksibel. Goal yang nggak tercapai ini ya lumayan lah yang ini gitu ya. Terlalu terbiasa itu. Jangan Bapak Ibu. Kalau goal itu kejar sampai titik darah penghabisan. Kemarin Pak Rizky juga di Makassar sama. Ada kasus downline yang lagi ngejar ternyata meninggal dunia. Ini sih contoh aja ya. Saya nggak maksud mungkin ada downline yang mati enggak. Maksud saya itu gini, kalau udah downline kita meninggal dunia seperti itu, kita benar-benar akhirnya harus mencari alternatif, betul nggak? Nah, masalah kita kalau downline kita masih hidup, tapi kerjanya lagi susah. Mungkin dia lagi ada kesibukan. Nah, kadang-kadang kita suka maksain. Kita harus cari alternatif lain, Bapak Ibu. Rencana B itu harus selalu ada. Atur-aturlah Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya ketika Anda bikin goal,
Anda selalu punya rencana B, bikin persiapan. Tapi goalnya ini tetap harus dipegang sampai titik darah penghabisan. Anda saya yakin pasti pernah mengalami ketika Anda betul-betul ngejar goal, sering keajaiban muncul di akhir-akhir. Hari kedua, ketiga, tapi jangan dulu nunggu keajaiban, kerja dulu habis-habisan baru nunggu keajaiban gitu ya. Kadang-kadang saya kemarin baru aja downline saya ngejar, ya Pak kita lihat aja ini 3 hari terakhir ini pasti ada keajaiban, dia bilang. Ya Bapak Ibu, keajaiban itu milik yang maha kuasa bukan milik kita gitu. Kita ngarep-ngarep keajaiban jangan lah, pokoknya kejar aja dulu. Bikin tetap perencanaan-perencanaan yang tepat, kerja yang baik itu seperti apa. Saya pribadi ngalamin waktu ngejar bintang 6 gimana bisa nyetak 1 bintang 4 dalam waktu 2 hari dari nggak punya siapa-siapa. Saya ingat banget waktu itu hari Jumat dia masih bintang 3, terus hari Sabtunya mau dikejar bintang 4. Itu entah gimana caranya, bukan berarti dia sebelumnya nggak kerja, enggak. Kita udah kerja seminggu sebelumnya, jadi memang sudah ada prestasi-prestasi, follow up dan lain sebagainya. Tapi akhirnya bisa kekejar Bapak Ibu. Masalahnya orang-orangnya tuh yang diprestasi mau, cuman rata-rata tuh orang-orang menengah ke bawah, jadi benar-benar nggak ada duit. Akhirnya kita bantu habis-habisan sampai hanya hari Sabtu pas tutup bukunya bisa kekejar. Pak Erik bahkan cerita bintang 7 dia ngejar kalau nggak salah dalam tempo 4 jam beberapa belas juta gitu. Bisa kekejar. Bintang 7 loh Bapak Ibu ya. Jangan Anda yang bintang 4, bintang 5 mikirin beberapa belas juta dalam waktu 1 jam, 2 jam. Nggak bisa, ukuran bisnisnya beda ya. Tapi yang jelas beliau cerita betul-betul itu yang pernah gue alami kata dia. Dan gue bisa dapat. Jadi kejar terus Bapak Ibu sekalian. Berapapun goal Anda. Nah, ini menarik. Ini cerita yang sangat menarik. Paris Kanata nih waktu dapat kaki terakhirnya. Sekarang kan beliau gold lion ya. Bintang 8 terakhirnya ini itu diperoleh dari vision seminar seperti ini. Dia ngundang target tuh berapa orang saya lupa, tapi yang jelas nggak tercapai. Akhirnya dia ngejar 1 orang lagi. Selesai acara core leader meeting seperti ini, dia keluar, dia jemput orangnya, datang ke vision seminar dan orang itu jadi bintang 8. Memanfaatkan waktu yang hanya setengah jam Bapak Ibu sekalian. Gila nggak? Nah itu yang kita semua sebetulnya harus miliki. Tetap yakin di jam-jam terakhir, di menit-menit terakhir, masih ngundang nggak? Ngerasa nggak Bapak Ibu? Atau kita udah ya udahlah pasrah aja lah gitu ya. Ya tetap begitu setelah terjadi, setelah VS-nya jalan. Tapi ingat loh Bapak Ibu, sebelum VS ya, Pak Rizky itu sebelum VS, bukan pas VS dia keluar, bukan. Oke. Kalau udah di VS, syukurin sekali lagi, datang di situ, hadir di vision seminarnya, karena yang penting Anda yang hadir Bapak Ibu. Saya ingat waktu itu di Jakarta seminar seperti ini dia bilang, yang paling penting itu bukan prospek-prospek yang nggak datang, yang paling penting adalah downline saya yang datang, dia bilang. Dengan downline saya itu, prospek biasa bisa dicari, dia bilang. Tapi dia yang bakal jadi bintang 8. Jadi Bapak Ibu sekalian, gak penting prospek-prospek Anda yang nanti gak datang. Anda usahain nih, kejar terus sampai vision seminar. Tapi begitu vision seminar, yang penting Andanya hadir di vision seminar. Karena yang mau terima reward kan Anda, betul gak Bapak Ibu? Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini yang penting sekali. Ini yang sangat penting bahkan menurut saya. Have fun. Jalankan bisnis ini dengan fun. Terlalu banyak orang yang menjalankan bisnis ini karena selalu bikin target. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, stres hidupnya. Siapa yang mau mengikuti upline yang kerjanya cemberut? Ada nggak? Kalau Anda lihat dia kerjanya cemberut, gitu murung, jidatnya berlipat-lipat gitu ya. Ada yang mau ikutin nggak Bapak Ibu? Nggak ada, betul nggak? Siapa yang mau ngikutin gitu? Kita prospekin orang juga susah. Kenapa? Prospek kita ngelihat, oh gila jalanin Tiansi jadi begitu, jangan-jangan gitu. Ngeri Bapak Ibu. Jadi fun Bapak Ibu sekalian. Begitu kita join di bisnis ini, justru tunjukkan bahwa kita jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih baik. Jangan jadi kita akhirnya jadi nggak pedulian. Wah, lingkungan kita negatif. Akhirnya kita negatif gitu ya. Dimusuhin lingkungan kita. Jangan Bapak Ibu. Semua orang yang dipresentasi nggak join. Awas lu, gue buktiin lu suatu saat gue tabrak pakai Mercy. Semua orang digituin. Jangan Bapak Ibu. Karena begitu pede ya. Akhirnya orang yang nggak mau join bisnis ini semuanya dimarahin gitu. Harusnya semua orang join. Bodoh banget sih semua orang itu. Enggak Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang bodoh Bapak Ibu sekalian. Mungkin mereka kurang bijaksana. Enggak. Maksud saya mungkin mereka belum mengerti, mereka belum dapat informasinya. Jadi tetap happy lah gitu ya. Anda lihat orang-orang yang kalau kita lihat Pak Nagasugara itu seorang koleris melankolis, tapi sekarang tuh kerjanya bercanda terus. Pak Rizky juga sama, orangnya dulu kaku Bapak Ibu. Itu teman SMA saya dulu kaku banget, tapi sekarang tuh kerjanya bercanda, happy gitu ya. Pak Heru apalagi happy terus kan. Mungkin mereka juga karena udah kaya ya kan gitu ya. Karena makin kaya makin happy ya Pak Heru gitu ya Pak Heru ya. Ya sekarang sih makin happy, apalagi udah terima reward kan. Tapi maksud saya gini, ya kalaupun kita belum kayaknya paling nggak happy-nya dulu, setuju nggak Bapak Ibu? Ya, happy-nya dulu lah gitu kan. Jadi jalan bisnis ini tuh enak, fun. Orang kalau ketemu distributor Tiansi, oh gue mau join dong. Kenapa? Jadinya happy, gue ngeliat lu gitu. Oke, asik nggak kalau kayak gitu Bapak Ibu? Kesannya bercanda, tapi ini serius Bapak Ibu. Ada orang-orang yang begitu jalankan bisnis ini, mereka jadi lebih baik. Ada orang-orang yang jadi lebih tidak baik kepada lingkungannya. Saya punya beberapa downline Bapak Ibu sekalian yang begitu menjalankan usaha ini, orang tuanya negatif.
Kenapa? Karena yang biasanya mau nganter dan lain sebagainya itu jadi nolak terus, jadi sering ribut dan lain sebagainya, sampai suatu saat dia pulang subuh dikunci, tidur di luar sampai pagi. Suatu saat ya dia konsultasi sama saya sama Anggi, terus dibilangin ya cobalah berbuat lebih baik. Akhirnya dia mulai beliin martabak, misalkan pulang presentasi itu dia bawain makanan gitu, orang tuanya jadi seneng. Nah menariknya adalah Bapak Ibu sekalian, dia orang tuanya melihat anaknya ini jadi lebih baik, dia malah promosi ke tetangganya. Orang tuanya ngerti TNC enggak ngerti Bapak Ibu. Tapi dia promosi, kenapa? Karena dia lihat anaknya jadi lebih baik. Anaknya jadi lebih santun, anaknya jadi lebih merhatikan sama orang tua. Begitu juga suami istri Bapak Ibu. Kalau suami-suami nih jalan bisnis ini jangan jadi malah ribut terus gitu ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kita baca buku people skill, yang pertama harus kita aplikasikan itu lingkungan sekitar dulu Bapak Ibu. Kalau kita baca bagaimana mencari kawan pengaruh orang lain, bukan prospek dulu yang diaplikasikan, bukan istri kita dulu, karena istri ini yang paling sering. Ya karena mungkin sering sekali ketemu, akhirnya paling sering ribut kan pasti sama istri. Jangan Bapak Ibu, justru kalau kita dengan keluarga itu kita harus ngasih yang terbaik. Sama anak, gimana kita malah lebih baik sama anak kita ketika kita sudah menjalankan usaha ini. Sama orang tua begitu juga. Jadi orang tua kita ngelihat, mungkin hasil kita belum apa-apa, tapi kita bisa nunjukin bahwa kita jadi punya akhlak yang lebih baik, jadi punya sikap yang lebih baik. Bisnis ini tunjukkan Bapak Ibu pada orang-orang di luar sana, bahwa ketika orang menjalankan usaha ini, kita jadi manusia yang lebih baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi orang Bapak Ibu sekalian melihat bisnis ini adalah memberikan perubahan yang positif. Bukan hanya sekedar materi. Materi jelas mereka nggak bisa ngomen lah Bapak Ibu. Orang diculik ke Vision Seminar, tunjukin nih mersinya aja orang udah nggak bisa komentar. Memang betul-betul terjadi. Tapi sikap kita jadi lebih baik. Itu yang betul-betul kelihatan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Itu yang akan lebih berpengaruh besar. Saya percaya sekali Bapak Ibu sekalian. Ini saya punya cerita menarik nih ya. Di Randia nih ada petani-petani kentang ceritanya. Dia nanam, terus pas tumbuh, ternyata kentangnya ada yang besar, ada yang kecil. Dia nanam lagi, kentang yang tumbuhnya ada yang besar, ada yang kecil. Akhirnya dia mikir-mikir yang kentang ini lebih mahal, lebih besar juga kan. Akhirnya dia pikir, udah aja mendingan ini yang kita jualin gitu ya. Yang ditanam yang kecil-kecil. Berulang berikutnya, yang besarnya itu makin sedikit, yang kecilnya makin banyak. Akhirnya coba lagi kayak gitu, yang ditanam yang kecil-kecil terus. Akhirnya yang dapat yang kecil semua. Suatu saat panennya kecil semua. Ternyata kenapa Bapak Ibu? Yang kecil itu yang dia tanam. Akhirnya yang dia dapat yang kecil juga. Kita semua Bapak Ibu sekalian punya bisnis yang sangat bagus. Orang-orang di luaran sana, kita yang hadir di ruangan ini, apapun yang kita cita-citakan, saya selalu percaya, apapun Bapak Ibu, mau itu materi, mau non-materi, insya Allah bisa tercapai lewat usaha ini. Kenapa? Karena kita punya penawaran, kebebasan waktu, kebebasan uang, dan kebebasan pikiran. Apapun kita bisa lakukan dengan 3 hal ini. Tapi kalau kita menanamkannya dengan kejelekan, kita akan hanya memperoleh kejelekan. Tapi kalau kita menanamnya dengan kebaikan, saya yakin kita akan memperoleh kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.